Suaranya bagus sekali. Ya, lumayan. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Boleh bertanya ke Pak Abu? Dipersilakan. Oke, bagus. Ya, gimana Pak Abu sudah menikah? Untuk nikah, alhamdulillah baru satu. Baru satu. Satu dari nikah. Oh, udah menikah. Ada proses untuk menambah pernikahan. Kalau menambah itu saya tidak ada rencana, tapi Allah yang menentukan memisahkan saya dan atau tidak. Lanjut ke pertanyaan Pak Abu, boleh? Hal-hal yang apa ya, berhubungan dengan pernikahan. Hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan sebetulnya itu banyak, cuma saya akan ngambil 3 yang terpenting. Yang pertama itu mahram. Kenapa mahram? Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikah. Pengertian mahram itu keluarga kecil, anak, ibu, paman, bibi, saudara. Maka itu mahram. Kedua, mahar. Mahar itu adalah pemberian seorang laki-laki kepada calonnya perempuan dengan berupa benda yang mempunyai nilai. Jadi itu juga boleh yang pakai uang, cuma besar kecilnya tidak ditentukan. Yang jelas mahar itu adalah salah satu syarat. Tidak ada nikah kalau tidak ada mahar dalam hadisnya. Yang penting nanti kita ikhlas ya, memberikan mahar kepada perempuan dan perempuannya menerima gitu. Iya. Oke. Pertanyaan kedua Pak Abu, sebab-sebab perempuan yang harus dinikahi. Sebab perempuan yang haram dinikahi tadi sudah disebutkan, yaitu mahramnya. Misalkan saudara itu kan jelas nggak boleh, bibi nggak boleh gitu. Dan itu keluarga inti yang satu darah. Yang kedua adalah sebab pernikahan. Contoh, kita nikah anaknya, ketika cerai itu kita nggak boleh nikah dengan mertua, itu nggak boleh. Atau nikah ibunya ada anak tiri, nggak boleh dengan nikah dengan anak tiri karena sebab ada pernikahan. Yang ketiga itu sepersusuan. Contoh, misalkan seorang ibu punya anak, nah ibunya ini tidak bisa menyusui, yang menyusuinya tetangganya. Anak tetangga ini adalah salah satu mahram sepersusuan. Nah, itu udah 3. Yang keempat adalah menyatukan 2 wanita sekaligus dinikah. Itu nggak boleh. Contoh, kakaknya dinikah dengan adiknya dinikah. Kalau lain perempuan boleh, seorang laki-laki beristri 2, tapi kalau kakak beradik nggak boleh. Oh, dalam satu kandung ya, atau Satu satu darah ya. gitu ya. Yang tidak dibolehkan itu. Oke. Kemudian hal-hal yang menimbulkan perceraian bagaimana Pak? Hal-hal yang dapat menimbulkan perceraian sebetulnya banyak, cuma kita mengambil dari sisi agama. Itu ada istilah nusud. Nusud itu adalah seorang perempuan yang berani kepada suaminya, ya, berani kepada suaminya atau tidak melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Itu nusud, itu katakan perempuan yang durhaka. Yang kedua, uluk. Uluk itu adalah apabila seorang suami melakukan KDRT, ya, maka karena yang membuat cerai itu laki-laki, si perempuan boleh mengajukan ke pengadilan. Itu namanya uluk. Yang ketiga ada ila. Ila itu seorang suami menuduh pada istrinya berselingkuh tanpa ada bukti, itu ila. Itu juga menimbulkan perceraian. Yang terakhir adalah lian. Lian itu adalah seorang suami yang saya lupa, yang membayangkan istrinya seperti ibunya. Itu nggak boleh. Membayangkan seorang istri seperti ibunya, itu kayak ibu saya, mau digauli kayak ibu saya, salah. Boleh. Dan hal-hal yang lainnya banyak. Itu yang ada di agama. Berkenaan dengan pernikahan itu, mungkin pernikahan itu sudah berjalan secara lurus. Ya ada mungkin di pertengahan atau bahkan mungkin beberapa tahun berikutnya mengalami artinya hubungan yang kurang harmonis di antara keluarga tersebut. Berkenaan dengan itu barangkali secara tidak disadari misalnya laki-laki ini berucap atau berkata talak nih, itu bagaimana Pak?
kita lihat dulu pengertian talak. Talak adalah putusan ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sebab-sebab tertentu. Jadi memutuskan, nah itu disebutkan talak. Talak dilihat dari kata-katanya suami itu ada dua yang namanya talak siri. Siri itu adalah talak jelas. Udah, kamu saya talak dua, langsung talak. Kamu saya talak, itu udah jadi talak. Ya. Itu dari kata-kata, itu namanya talak siri. Talak kinayah adalah talak yang samar. Contoh, lagi rame dari orang terus masalah yang tidak bisa dikendalikan, seorang suami ngomong, udah kamu kalau senang dengan saya, pulanglah ke orang tuamu, pergi dari sini. Itu sama. Sebetulnya hukumnya sudah jatuh talak, tapi perlu dijelaskan. Itu namanya talak kinayah. Nah, talak ini juga dibagi dua. Talak roj'i, misalkan talak yang dijatuhkan oleh suami, talak 1, talak 2 itu roj'i. Roj'i itu bisa dirujuk kembali lagi dengan memanggil keluarganya, saya ikut kembali. Yang ini adalah talak bain. Talak bain itu adalah talak 3 sekaligus atau talak sampai 3 kali, dan itu tidak boleh dirujuk kecuali ada yang mewakili atau nikah, si istrinya nikah, baru setelah selesai cerai masa iddah boleh suami pertama masuk lagi. Itu talak. Ada berbagai macam talak ya. Iya. Jadi ya ini pengetahuan untuk kita semua. Jadi itu yang tadi sudah dijelaskan mengenai talak ya. Jadi enggak, silakan nanti bisa untuk boleh apa ya? Para pendengar. Itu ya bisa bertanya tentang talak itu sendiri ya Pak Bu ya. Memang. Terus yang terakhir Pak Bu. Terakhir ada misalnya sudah ditalak nih ya. Dan udah cerai hubungan suami istri itu, kemudian si istri nih ada yang meminang nih. Iya. Mungkin lebih mengenal masa iddah ya. Iya. Itu boleh dijelaskan Pak Bu? Masyarakat memang harus tahu apabila ada seorang sudah dicerai itu sebetulnya jangan buru-buru nikah. Ini permasalahan yang perlu diketahui. Kalau dicerai itu adalah masa iddah. Iddah itu adalah masa menunggu bagi wanita setelah dicerai oleh suaminya. Kenapa? Karena orang suka kadang-kadang cerai itu bimbang, kadang nyesel, suka pengen kembali lagi. Maka jangan, kalau sudah dicerai itu dinunggu di rumah, jangan loyoran gitu ya, misalkan bersolek cari lain, jangan. Nah, masa iddah itu ada ketentuan-ketentuannya. Apabila nih salah satu contoh, suaminya meninggal kan, otomatis cerai itu kan dengan sendirinya. Maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari, si perempuan itu jangan sampai mencari laki-laki lain. Kasihan suaminya. Itu kalau tinggal meninggal. Ada juga misalkan dicerai. Nah, cerai dalam keadaan normal, artinya cerai itu nunggu seorang wanita itu 3 kali suci. Nah, suci ini kan hubungannya dengan menstruasi ya. 3 kali itu baru boleh cari yang lain. Itu masa iddahnya. Ada lagi orang yang sudah usia 50, ketika dicerai masa iddahnya beda. Itu 4 bulan, bukan suci, 4 bulan. Kalau udah menopause itu masa iddah, itu boleh cari yang lain. Ada lagi satu lagi, ketika dicerai, udah nikah nih, dicerai tapi belum disetubuhi. Nah, itu tidak ada masa iddah. Ada lagi, ketika suaminya meninggal dalam keadaan hamil, bagaimana? Itu sampai anak melahirkan. Jangan udah punya ini ya 3 bulan udah ketahuan udah nikah dengan orang, itu bahaya. Maka ini bagi masyarakat atau pendengar harus tahu tentang masa iddah. Kalau tabrak aja ya itulah yang disebut haram atau dengan syarat. Berarti kalau misalnya wanita tersebut sudah bercerai dengan suaminya atau memang ditinggalkan oleh suaminya secara meninggal ya, bila mana belum masa iddah ya, bila mana masa iddahnya belum habis ya, apabila dia menikah berarti hukumnya nggak haram. Itu yang dosa itu naib itu. Maka naib itu banyak masuk neraka, dalam keterangannya memang begitu. Karena untuk sekarang itu susah.
Terus ada ini tadi Pak ada bahasan dari Pak Abu ya tadi ya. Istri hamil nih, hamil kemudian harus menunggu sampai anaknya lahir. Anaknya lahir. Kalau misalnya laki-laki kemudian hubungan dengan perempuan, dia hamil nih. Sudah nikah belum? Belum nikah nih misalnya, belum nikah ya. Belum nikah kemudian hamil. Nah itu dinikahi langsung sebelum lahir atau sebelum lahir atau bagaimana, itu hukumnya bagaimana? Kadang ada orang yang nikah tapi dalam kondisi hamil karena malu mungkin. Bagaimana hukumnya? Itu ada pendapat MUI boleh dinikahkan tapi dalam usia kandungan dilihat. Kalau kita tahu bahwa 4 bulan itu sudah dikasih nyawa ya, maka ulama ini sebagian ulama memulai sebelum 4 tahun. 4 bulan maaf ya, sebelum 4 bulan. Ada yang nambah lagi sampai 5 bulan. Itu boleh dinikahi. Lebih dari itu jangan dinikahi. Sebab anak udah sempurna. Jadi nanti nikahnya setelah hamil, setelah lahir baru dinikahi. Pak ini gini nih, pokoknya secara hukum ini boleh nanti anak dari seorang ibu. Bagaimana kondisi tadi yang hamil terus dinikahkan, itu termasuknya fikih. Artinya bahasa fikih itu kebijakan orang ada yang membolehkan. Karena orang tua kalau nggak dinikahkan jadi malu. Jadi ada boleh untuk dinikahkan. Itu permasalahannya. Yang jelas ada yang bertanggung jawab. Kemungkinan ini lagi ya Pak Abu ya. Misalnya sudah dinikahkan kemudian anaknya perempuan, apakah si bapak itu berhak mewalikan saat ketika anak itu sudah dewasa? Tadi diulas kalau udah nikah di bawah ini berarti kan bapaknya jelas ya. Boleh walinya bapak. Kalau sampai lahir nggak dinikah, nggak ada bukan wali asli gitu, karena sampai lahir ya belum dinikahkan, yaitu walinya harus wali hakim. Kita mengambil ini aja yang sah, jadi pakai wali hakim. Siapakah wali hakim? Wali hakim itu adalah wali yang ditunjuk secara undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi menunjuk seorang hakim, yaitu kepala aturan si Menteri Agama menugaskan kepada kantor urusan agama menugaskan lagi gitu. Kan biasanya orang tua nggak bisa mewakilkan, nah itunya jelas akan mewakilkannya. Oke, ini kesimpulannya aja Pak Bu untuk para pemirsa. Ya baik, kesimpulan dalam materi munakahat pernikahan memang itu hukumnya wajib dan sakral sekali, perlu kalian ketahui. Di sana ada tadi yang merupakan asing ya, misalkan talak, orang sembarangan mengucapkan talak, sedangkan talak itu adalah hal-hal yang dimakruhkan ya, kalau diucapkan itu, tapi halal. Yang kedua masalah iddah, tolong diperhatikan masalah iddah, jangan sampai cerai langsung nikah gitu kan. Terus masalah hubungan di luar nikah, walaupun ada yang bertanggung jawab, tetap hukumnya haram. Nah haram di sini haram bagi kedua orang tuanya dan bukan kepada anaknya. Memang masyarakat mengatakan anak haram, tapi kasihan, kita jangan mendoktrin atau menghukum si anak itu. Jadi ini anak hasil perbuatannya haram maksudnya sih. Tapi kalau saya mau terang-terangan, dan saya sudah mengadakan penelitian Pak, itu kalau anak hasil di luar nikah, saya perhatikan memang itu sulit untuk diajak kebenaran. Jadi intinya akhirnya anak itu ya bandel, mungkin akan berbuat maksiat lagi ketika remajanya. Dan itu saya meneliti udah lama itu, dari zaman saya remaja, ini anak haram ramai. Sekarang anak haram itu nggak ramai lagi. Tapi saya perhatikan, pernah nggak ke musola? Pernah kan enggak. Jadi kesimpulan akhir bahwa yang berhubungan dengan pernikahan tadi sudah jelas, perempuan yang haram menikah jelas, talak dan masa iddah harus diperhatikan. Begitu juga dalam pergaulan untuk menempuh pernikahan, karena nikah ini adalah salah satu yang sakral, salah satu adalah perintah Allah. Mungkin itu saja. Oke, Pak Abu atur nuhun, terima kasih atas waktunya. Ini perbincangan kita dengan Pak Abu
Pak Abu, beliau sebagai salah satu guru agama di SMA Negeri 1 Halu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di materi selanjutnya nanti. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.